Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillahi la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Amsayna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati amina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Shadaqallahul adzim wa shadaqa nabiyyu rasul karim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, marilah kita senantiasa mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, bersyukur dengan sebenar-benar syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Menggunakan kesempatan dan kenikmatan ini atas dasar kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan ibadah apapun dengan rasa ikhlas dan penuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah salah satu cara untuk kita bagaimana mensyukuri nikmat Allah yang diberikan kepada kita semuanya. Dalam surah Ibrahim disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ini sesungguhnya menjadi pengingat untuk kita semuanya, menjadi motivasi untuk jamaah sekalian bisa mengambil pelajaran daripada janji-janji Allah yang diberikan kepada kita, dan kita yakin bahwa janji Allah itu benar, janji Allah pasti akan dipenuhi. Ya. Yang kedua, salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada seluruh umat yang mengikuti beliau. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tetap istiqomah menjalankan sunnah beliau, tetap mencintai sunnah beliau sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam itu muncul dalam keadaan asing dan akan kembali asing sebagaimana munculnya. Karena itu beruntunglah orang-orang yang asing. Dikatakan, siapa al-ghuraba ya Rasulullah? Beliau bersabda, yaitu orang-orang yang mengadakan perbaikan tatkala manusia telah rusak. Gitu. Dan pada riwayat lain dikatakan, beliau dia tanya tentang al-ghuraba,
Beliau bersabda, yaitu orang-orang yang menghidup-hidupkan sunnahku tatkala orang-orang telah mematikannya. Banyak, ya. Sudah banyak sekarang orang yang bahkan sampai membuat dan mengada-ada, ya, mengada-ada sehingga mengatasnamakan apa yang dia kerjakan itu adalah dari sunnah Rasulullah SAW. Yang seperti ini akan celaka, ya. Tidak sibuk dalam mempelajari hadis Rasulullah SAW, tapi malah mengada-adakan sebagaimana amalan yang tidak ada tuntunannya, sebagaimana dia mengerjakan suatu ibadah tidak ada dasarnya, ya. Ia mengerjakan sholat dengan menambah atau menguranginya, dia mengerjakan puasa, gitu. Kemarin kebetulan kita melewati hari Sabtu, nggih, tanggal 8 Oktober 2022, itu bertepatan dengan 12 Rabiul Awal 1444. Banyak, ya, saudara-saudara kita yang bahkan memperingati, ya. Itu pun menjadi satu perdebatan khusus, ya. Kemarin saya sempat ditanya bagaimana hukumnya, Pak, kita memperingati maulud atau maulid yang benar ini. Dan maulud Nabi atau maulid Nabi. Nah, ini perlu di apa namanya, dalam bahasa itu, maulud itu adalah orangnya, ya, Rasulullah. Kalau maulid itu adalah kelahiran Nabi. Jadi bukan kita memperingati lahirnya, gitu. Bahkan Nabi sendiri pun dalam satu hadis yang lain itu melarang, ya, melarang kita melakukan puasa. Bahkan sampai ada orang yang melakukan ketika hari maulid Nabi puasa, Pak, berpuasa. Coba bayangkan, ya. Nabi sendiri pun melarang, ya. Tidak ada, ya, di dalam kitab Minhajul Muslim pun disebutkan ada puasa yang dilarang, gitu. Satu, mutih. Yang kedua, di dalam kitab ini disebutkan juga melarang mengkhususkan puasa di hari weton atau hari lahir. Dan kebetulan saja itu kan, mungkin ada orang yang mengambil hadis dari sini, lahirnya Nabi kan hari Senin, Pak Ustadz. Hari Senin, kebetulan tanggal 12 Rabiul Awal, ya. Kebetulan saja puasanya hari Senin, dan dasar puasa hari Senin itu bukan puasa wetonnya Nabi, gitu kan. Ini perlu digarisbawahi, penting, ya. Nah, itu Nabi yang juga melaksanakan, memerintahkan puasa hari Senin, ya. Puasa hari Senin dan Kamis, ya, kata Rasulullah, bukan atas dasar kelahiran beliau, tetapi alasannya adalah bahwa puasa Senin dan Kamis itu Nabi memerintahkan kepada kita semuanya. Itu agar apa? Alasannya karena Senin dan Kamis itu adalah hari di mana amal manusia itu dibawa oleh malaikat dan dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Keinginan beliau kenapa puasa hari Senin dan Kamis? Karena setiap saat ketika amalan kita dilaporkan Allah kepada Allah Subhanahu wa taala, harapannya kita dalam keadaan puasa, dalam keadaan baik. Harapannya seperti itu, ya. Jadi bukan karena tanggal 12 Rabiul Awal pas hari Senin berarti terus puasanya puasa weton. Itu Nabi juga melakukan, Pak. Nah, saya sampai di pas waktu hari Sabtu kemarin saya juga kajian, Pak. Hari Sabtu itu kemudian memang temanya perjuangan Rasulullah, ya. Jadi dalam konteks ini, apabila kita mengadakan, ya, artinya banyak juga orang yang belum tahu tentang maulid Nabi Muhammad SAW, ya. Bahkan mereka yang anti, ya, mohon maaf, ya, ini karena memang memahami hadis dan pendapat itu masing-masing. Tetapi kalau menurut saya tentang maulid Nabi, dari beberapa kutipan ulama itu diperbolehkan
apabila ia menceritakan kembali ya sejarah perjuangan Rasulullah SAW. Ya, apa yang perlu kita ambil yaitu adalah keikhlasan Nabi Muhammad SAW yang membuat berhasil, yang membuat sukses dakwahnya Rasulullah SAW adalah keikhlasan beliau menyampaikan risalah. Ya, pengorbanannya luar biasa. Ya, dan mungkin kita tidak salah ya ketika kita menyampaikan pas kajian hari itu tanggal 12 Rabiul Awal ya, itu menyampaikan perjuangan Nabi, bagaimana Nabi dilahirkan itu kan. Kemudian dari umur berapa sampai umur ya 2 tahun ya ikut siapa, beliau ikut siapa, kemudian sampai umur 6 tahun ikut siapa, sampai umur 12 tahun, sampai betul-betul Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi Rasul, diangkat menjadi Nabi. Ini luar biasa ya. Kalau kita bisa mengambil pelajaran semangat beliau ya, insya Allah ini membuahkan hasil yang luar biasa dalam kehidupan kita ya. Setiap kisah yang beliau alami insya Allah ya, ini akan menumbuhkan motivasi kuat ya. Di umur 12 tahun ya, sudah menjadi diajak oleh pamannya menjadi pedagang ya, pedagang yang sukses, keluar masuk negara lain ya, bukan keluar masuk pasar ya, keluar masuk pasar semuanya bisa gitu kan. Masyarul muslimin rahimakumullah. Adapun pelajaran yang dapat kita petik daripada hadis di atas adalah tentang asingnya Islam ya. Dahulu ya tidak ada yang mengenal Islam. Saat pertama kali Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu, sampai beliau bercerita ya, menyampaikan bahwa ada orang yang mendatangi, kemudian diturunkan surah Al-Alaq ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq ya, ila akhir ayat, sampai ayat 5 ayat waktu itu diminta untuk menirukan ya, untuk membaca, tidak bisa sama seperti kita ya. Kebetulan di beberapa waktu yang lalu kan ada syekh dari Palestina gitu kan, saya kebetulan ikut daurah bagaimana metode menghafal Al-Qur'annya orang-orang anak-anak Palestina ya, metode menghafalnya anak-anak Palestina. Kebetulan waktu itu beliau sedang menggalang dana untuk anak-anak Palestina, kemudian disampaikanlah tentang bagaimana metodenya dan diulang-ulang Pak. Bahkan anak yang belum bisa membaca Quran sekalipun itu bisa menghafal. Nah ini sekarang metodenya saya praktikkan ke anak-anak. Kalau menunggu mereka harus bisa membaca dulu baru menghafal, wah lama Pak. Saat ini lari anak SD setingkat SD MI kelas 4, kelas 5, kelas 3, 4, 5 itu masih banyak sekali yang belum bisa. Bahkan dari ibu kepala sekolahnya pun menyampaikan, ini anak madrasah ibtidaiyah lulus dari madrasah belum bisa membaca Quran. Banyak ternyata. Ini saya berkunjung ya ke Siwal ya, ke Luang, ke Transan. Nah, makanya sekarang di Muhammadiyah itu dibuatlah program khusus ya, program khusus untuk siswanya, biar supaya apa, menghafal, bisa membaca paling tidak tilawah Quran dengan benar ya. Wong mocone wis sulit apa bisa menghafal Pak ya. Waktu itu saya di pesantren Ibnu Abbas ya, menjadi salah satu orang yang ditunjuk maju untuk perwakilan ya dari Syekh Palestina. Waktu itu saya masih ingat disuruh baca dengan subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil aqsa ya, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Diulang-ulang Pak ya, beliau pakai bahasa Arab gitu kan,
Saya cuman taunya diulang ya, saya ulang terus. Ada beberapa ustadz yang di waktu itu yang hadir termasuk saya, itu disampaikan suruh untuk membaca terus. Jadi metodenya sana itu gitu, ada yang membacakan kemudian menirukan lagi ya, istamir ya, subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ya, dikon nirukan ya, subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Itu sampai hafal Quran 30 juz Pak, meniran betul. Menir ya, ya karena yang ikut maju itu memang sebagian besar dari pondok-pondok Quran itu kan, kita kan sudah hafal dulu gitu kan. Jadi ini 3 kali 4 kali kata beliau sudah hafal. Iya, yang maju yang hafal. Kalau nanti praktek pada kita santri-santri kita terjun langsung ke masyarakat ya agak sulit tentunya, tapi itulah perjuangannya di sana. Tapi saya tahu maksud beliau itu ya, bagaimana maksudnya tidak ada halangan bagi orang yang tidak punya Quran sekalipun ternyata bisa menghafal ya, bagi orang yang tidak bisa membaca pun itu bisa juga menghafal ya. Kuncinya niku nggih harus sabar ya, sing nalaki. Kalau saya sampaikan tuh orang yang nalaki gitu. Nggih, saat ini saya juga menerapkan metode itu kepada ibu-ibu ya, bahkan dari yang ikut belajar tahsin itu diantaranya ada umur 70 tahun Pak, rata-rata paling mudah ini 50 tahun 50 ya, rata-rata 60 sama 70 tahun pun sepuh-sepuh nih kok sekarang menghafal surah Idzas Samaa'un Syaqqat dari An-Naba loh, bukan surat itu, dari An-Naba loh. Metodenya pripun Pak? Ini sudah berjalan sekitar 4-5 tahun ini baru sampai surat situ. Jadi mulai dari membaca ya, memperbaiki tahsin awal nggih, belajar nol pudul Pak, belajar nol pudul. Dari artinya kita mulai betul-betul dari huruf hijaiyah ya, karena sasaran saya memang adalah orang-orang tua. Ini kadang-kadang kalau tidak diberi jembatan untuk belajar pun pasrah Pak. Wong kula dikandani niki benjing pun lali. Ini saya akan hapus. Dan beliau sampaikan gini lagi, kalau saya membaca dengan Quran kecil ini Pak Ustadz, saya mboten tidak bisa. Wah, saya open donasi. Siapa yang bisa membuat ya, menggunakan membelikan Quran yang besar nih. Mereka naik ngaji Quran ini gede Pak, buka brek. Wah, saya aja bisa melihat dari kejauhan ya, tapi semangatnya luar biasa ya. Ketika waktu itu tahsin ya, perjuangan betul. Ini huruf apa? A, semangat sekali. Sekarang sudah bisa membaca ya. Kondisinya sudah bisa membaca. Misalnya gini, innalladzina kafaru sawaun alaihim a'angdartahum. Nek ngenteni satu halaman itu suwi banget Pak, tapi saya ini pasti bisa. Kalau yakinkan panjenengan pasti bisa ya, sudah bisa membaca terus. Nah sekarang tinggal setiap pertemuan saya adakan, setiap orang wajib membaca. Jadi ada namanya qiraah binadzar ya, tetap kita koreksi terus, ini kurang dengung dan sebagainya ya. Setelah itu baru kita hafalan Pak. Jadi hafalan tuh sampai kadang-kadang saya ulang tuh 40 kali satu ayat, 40 kali loh Pak. Idzas samaa'un fatarat, kelingane mburi dhewe, fatarat engko wayah giliran idzas sama, aduh lali Pak Ustaz. Ya memang gitu, tapi mereka semangatnya luar biasa. Ini terbukti ini mungkin berjalan tahun ke-4 atau ke-5 ini mereka sudah sampai surat apa namanya, Al-Insyiqaq ya, idzas samaa'un syaqqat wa adinat li rabbiha wa huqqat. Jadi setiap malam Kamis ya, tadi malam. Jadi saya ada malam Selasa, ada malam Kamis, ada Sabtu siang ya. Kebetulan muridnya semuanya ibu-ibu
Ya mungkin sing semangat, tapi yang malam Selasa itu ada bapak-bapak juga. Ya, sing nem-nem tidak mau belajar, ya. Belum mau gitu kan. Nah, harapannya juga dari semua umur, ya. Jadi itu di masjid, jadi jamaah masjid bermula dari 3 orang, 4 orang, Pak. Ya, sekarang jamaah itu rata-rata 20 orang ke atas, minim 20. Ada yang 20 orang, ada yang 30 orang pun ada. Dan ming gedok tular. Jadi saya mulai dari 3 orang, 4 orang itu istiqomah dulu. Monggo, mungkin keluarganya yang ingin ikut belajar, nek dereng gadah Quran nanti kita kasih. Kalau yang apa namanya nanti kesulitan apa nanti kita kasih. Belajarnya dari nol. Jadi setiap orang yang masuk itu menyampaikan, Pak saya nggak bisa baca Quran dan pengen baca Quran. Memang tujuannya itu. Kalaupun bisa baca Quran, nanti targetnya adalah qiraah binatur dan menghafal. Nah ini dari mulai nol betul. Kadang-kadang kita malu, ya umurnya sudah tua, ya setiap membaca Quran malu di dunia nggak masalah. Tapi ketika nanti ditanya oleh malaikat di akhir, wah saya malu Pak, bacaan kita gimana, apalagi nyun ngapunten tidak mengenal Quran gitu. Waktu itu saya hataman Pak, ya hataman di masjid, jamaahnya banyak banget, ya satu orang tuh kalau membaca kira-kira dapat 5 halaman aja. Jadi satu juz saya bagi 4, saya satu juz bagi 4, ya kebetulan di sebelah saya ini dengan saya juznya sama, saya 1/4 pertama, niki 1/4 kedua. Ya, beliau membacanya, kalau Quran kan bukanya ke sini, buka ke sini, beda dengan buku. Nah itu dibuka ke sini, habis dari sini dibuka ke sini, mundur, mau sih mundur. Ya, ternyata Quran itu juga ada tulisannya Pak, misalnya walaqad yassarnal Qur'an itu ono bahasa Indonesia. Saiki Quran ya enek-enek wae gitu, tulisan Arab kemudian Latin bahasa Indonesia, ngisore meneh enten artine. Wah jadi 3 sing diwaca walaqad yassarna, jadi boko sak ya pegelen tenan, ternyata belum bisa baca Quran, ya bukanya aja salah ke kanan, ya harusnya kan ke sini, yang bukanya ke sini nggih mboten ketemu. Seharusnya beliau sudah dapat 1/4 ke sini karena bacanya ke sana, jadi kualik Pak, macane ning ngarep, ya semakin ke halaman depan. Nah ini sayang, ya baru saat itu saya sampaikan Pak, mau jenengan keliru, ya ya memang karena saya belum bisa baca Quran Pak itu kan. Jadi dari situlah saya pendekatan, ya sedikit-sedikit akhirnya saya sampaikan, jamaah tertarik, ya kemudian bismillah kalau ini nanti ke depan ada proyeksi untuk bisa belajar Quran khusus, ya halaqahnya khusus mungkin sore, saya siap gitu. Saya bilang alhamdulillah mereka mengumpulkan dan sampai saat ini banyak sekali orangnya itu kan. Lalu kemudian untuk target berikutnya, kemarin saya membuat lagi program 1 week 1 juz. Nah, ini khusus untuk orang-orang yang sudah bisa, memang sudah bisa walaupun bacanya tertanting-tanting, tertanting-tanting atau terbata-bata. Misalnya tadi pelan-pelan, innalladzina kafaru sawaun alaihim, kayak gitu ikut, ya dilebet nih grup Pak. Jadi minggu ini misalnya setiap hari Jumat atau hari Ahad upgrade juz 1 misalnya siapa, 2 siapa, 3 siapa. Nah itu nanti setiap 1 minggu juznya ganti, tapi juga harus ada laporan bahwa saya sudah tilawah centang hijau itu terus. Nah ini kemarin di pondok itu sudah putaran pertama, jadi kan butuh 30 minggu untuk orang khatam. Untuk satu orang yang khatam itu butuh 30 juz kan, berarti 30 minggu. Nah kemarin 30 minggu itu berapa bulan kira-kira? 4 bulan atau 5 bulan? 4 bulan ya, sekitar 4 bulan ya. Nah kemarin kita buka di situ, akhirnya mereka semangat. Saya tanya, gimana kesan-kesan panjenengan untuk bisa mengikuti 1 week 1 juz? Saya sampaikan, wah Pak, kula nek mboten melu 1 week 1 juz mboten sempat maca, karena
merasa tidak ada target. Ya, orang tuh gitu Pak, semuanya, bahkan bagi para penghafal Quran, untuk siapapun saya kira, kalau kita sendiri tidak komitmen untuk diri kita, misalnya ya saya targetnya hatam. Rata-rata orang yang membuat target hatam itu kan pas puasa. Biasa Pak, pas puasa hatam itu banyak orang yang bisa. Tapi di luar puasa, ya bahkan banyak ustadz-ustadz atau ulama-ulama yang menyampaikan, kalau orang di dalam bulan puasa aja tidak bisa hatam, ini perhatikan ini. Kalau kita membaca Quran di bulan puasa tanggal 1 Ramadan sampai tanggal 30 Ramadan saja tidak bisa hatam, apalagi di luar bulan Ramadan, itu mesti orang waca belas ya. Tapi masih mayak-mayak ini. Kalau kita ngoyak 1 bulan Ramadan targetnya adalah 2 kali hatam, wah berat nih, rodok mempeng macam ini ya. Jadi target itu, kalau kita punya target, otomatis diri kita ini akan kita pacu terus ya. Pokoknya esok sak juz, sore sak juz ya, esok sak juz, sore sak juz, terus macam ini terus Pak ya. Atau targetnya 1 kali hatam, nah nanti dirancang tanggal 1 Ramadan kita harus baca berapa itu. Nah ini yang uang juz itu sebenarnya lama ya, karena saya melihat kira-kira 1 juz itu 1 minggu selesai bagi yang bacanya pelan. Yang bacanya cepet ya silahkan ikut grup banyak, nggak masalah ya, lebih dari 1 ya, ada yang ikut 3 grup 3. Akhirnya kemarin saya sampaikan jamaah inti yang pertama itu yang itu banyak Pak. Jadi kita mengundang 30 orang peserta itu plus keluarganya. Misalnya yang ikut istrinya wajib mengajak suaminya untuk ikut, jadi kalau tuh lari. Terus juga bisa mengajak putrane ya, atau 1 keluarga itu diajak semua. Nah kemarin itu dari berawal 30 orang itu bisa 150 orang yang hadir lebih. Nah dari 150 orang itu saya minta ada yang kita tunjuk untuk membuat grup-grup baru, 1 week 1 juz, yang adminnya mereka sendiri ya. Silahkan cari teman-temannya, dan setiap kali nanti hatam kita akan bertemu lagi di pondok. Nah nanti akan semakin banyak, harapannya tidak putus-putus. Nah ini kalau santri ya bisa. Dan kami membuat peraturan gini, kalau misalnya dari 1 minggu itu mungkin ada yang mengambil rukhsah seperti ini, wah Pak saya nek putri nggih berhalangan itu sampai 4 hari 5 hari saya nggak bisa baca no. Saya kasih solusi, kalau jenengan nggak bisa baca, mengambil pendapat yang tidak membaca Quran dulu karena haid itu kan, boleh mewakilkan ke suaminya, boleh mewakilkan ke putranya, tapi itu harus keluarga terdekat dulu. Saya sampaikan gitu, harus keluarga terdekat, sehingga putrane mau nggak mau ya ayo tolong ya. Kalau saya kan keluarganya banyak Pak, ada 40 ya, tolong wajak nejis, orang grup saya banyak ya, tetap tenang mawon, ada santri yang bacakan ayo. Tapi saya berusaha untuk komitmen mengikuti 1 grup yang saya bimbing ini, biar yang lain juga termotivasi ya. Jadi yang lain nanti juga seperti itu ya, mengajak 1 keluarga. Pertama itu cuma 1 aja yang ikut, ibunya. Nah, akhirnya bapaknya kemarin juga kita minta monggo pas tanggal merah nih, kebetulan maulid itu kita ikutkan di pondok, ada kajian juga sebelum itu. Nah khataman di sana ya, kambing guling, wah luar biasa, kita dapat rezeki waktu itu di pondok ya. Akhirnya bisa memuliakan mereka, dengan itu kita pancing Pak agar datang, sehingga betul-betul program 1 week 1 juz saya kira di sini sangat memungkinkan ya. Nanti Pak Ikhwan juga bisa ya bagaimana sistemnya ya, dan itu tidak perlu nopo istilahnya, orang perlu kambing guling maksudnya. Nanti pas putaran terakhir, putaran ke-30 sini jenengan damel tumpeng, saya kira juga termasuk syiar, karena itu cuma membaca Quran, dan mereka bisa membaca Quran di rumah, bisa membaca Quran di mobil, di kantor, dimanapun, yang penting laporan ya. Misalnya 1 keluarga 1, nanti diwaca anake 5 halaman, diwaca ibu 5 halaman, diwacakan 1 juz itu yang penting terbaca dalam 1 minggu, siapapun terserah yang membaca, yang penting ada laporan. Nah ini nanti
niat saya itu kan dari satu keluarga itu minimal ya mbok yao ya, seorang-orangnya setidak-tidaknya satu minggu ya, setidaknya rumah itu dibacakan Quran paling boten satu juz, entah yang bacakan bapak atau ibu atau putrane, sehingga Quran itu betul-betul tidak hanya gitu kita akan orang gurdinggo pajangan ya, tidak hanya setelah bisa baca Quran itu mendengarkan kajian. Saya kira praktiknya ini yang lebih penting ya, karena Pak sekarang gitu kemarin mungkin saya ada kabar duka di pondok saya dulu, santrinya ya, ada yang meninggal ya. Sebelumnya itu saya cerita Pak, sebelumnya di pondok Zaid di tempat saya itu ada kejadian yang sama seperti itu juga. Tiba-tiba anak itu sehat, pagi siang itu sehat, sebelum-sebelumnya juga sehat Pak, tahu-tahu sore laporan Pak saya demam tinggi, habis itu kejang Pak, kejang-kejang, tangan ini kaku semua, bahkan ya apa namanya nyengkerung, kalau orang bilang tuh kayak ya gejala stroke, mungkin gejala stroke kan, terus tangannya kaku. Akhirnya apa, karena saya ini orang ruqyah, ini saya paham ini yang sakit seperti ini kan kelihatan ini medis atau bukan, itu puntiten gitu loh, sudah feeling saja. Saya kasih dulu minum ruqyah. Perjalanan dari pondok ke PKU waktu itu karena yang dekat Kartosuro, karena dia sesek, saya pengen dapat pertolongan oksigen dulu ya, kita bawa ke sana ya, sambil di mobil itu saya ruqyah, tidak berhenti-berhenti saya ruqyah, saya pijet di tempat-tempat yang ini. Sampai sana alhamdulillah bilang nanti dikasih impus dulu Pak selama 2 jam ini, kalau sudah habis nanti perkembangannya bagaimana baru kita observasi lanjut ke depannya bagaimana. Alhamdulillah dapat pertolongan oksigen itu. Dia bilang, kamu udah makan belum? Saya bilang, makan dulu. Tadinya tidak bisa nyekel sendok, ini nggak bisa Pak, dia sekarang udah bisa makan sendiri di sana. Alhamdulillah, berarti ini perkembangan baik. Nah kemarin itu di Pondok Gria Quran 1 ada Juwiring Pak, Ustadz Badawi, itu juga sama gitu, Sabtu sore main bola dengan teman-temannya, akhirnya aktivitas biasa gitu loh. Sabtunya renang, tidak masalah, mengikuti dengan biasa saja. Tiba-tiba malam Senin itu kejang juga sama, kejang-kejang, jadi ngerti-ngerti kaku tapi tidak demam. Saya tanya itu tidak demam, kata teman saya, karena saya telepon pengasuhnya langsung, Ustadz yang di sana. Tidak lama kemudian dibawa ke RSI, sampai RSI itu ininya semakin turun, imunnya turun, ngedrop ya, apa namanya oksigennya itu juga turun, dan yang diserap itu akhirnya apa, kelas 9 SMP 9 ya, kelas 9 SMP itu akhirnya tidak tertolong Pak, meninggal dunia akhirnya, orang Lampung ya. Jadi monggo sekarang ini tantangannya adalah bukan sebenarnya menurut saya, kalau cuaca itu sudah bertahun-tahun kita sudah hafal, perubahan cuaca ki watuk ya, mungkin pilek, batuk dan sebagainya, panas dan sebagainya, itu wajar ya, semua pasti pernah mengikut. Tapi yang namanya saya sampaikan waktu itu kan, rihil ahmar, rihil ahmar, kalau orang Jawa bilang angin duduk ya. Setiap sesuatu yang dibawa ke medis yang mendadak, semuanya pasti ada sebabnya Pak. Nggih, betul. Semuanya ada sebabnya. Mbok mamangane jangan ngapunten. Setiap orang yang sehat seperti kita ini tiba-tiba wah sakit sini Pak, bawa ke rumah sakit. Dokter pasti diobservasi ya, itu ilmunya mereka. Ya, ilmunya dokter sing sakit undi akhirnya dilihat, di ronsen atau bahkan di scan otaknya dan sebagainya, pasti ada sebabnya. Ya, saya kemarin ruqyah terakhir itu juga gitu. Beliau bilang, berapa kali Pak? Saya tanya. Di ruqyah 15 kali. 15 orang yang ruqyah Pak. Bagaimana reaksinya? Dia terakhir bilang, jenengan itu mau ruqyah saya, ya. Ya. Jenengan mau ruqyah saya, itu percuma.
karena penyakit yang ada di tubuh saya ini sudah komplikasi. Loh kok jenengan tahu? Iya, dokter, semua dokter pindah-pindah katanya beliau itu sama saja menyampaikan, oh kira-kira dengan obat ini ya kan, keilmuan dokter kan berdasarkan apa sakitnya pasien, terus diteliti dengan alat dan sebagainya kan dikasih obat, itu kan wajar ya. Kalau belum sembuh berarti ya belum tepat, mungkin ada sesuatu yang lain gitu loh ya. Nah waktu itu kalau datang pertama kali dipal ya, pun pokoknya jenengan rukyah kula iki mboten enten napa-napa, malah mengki awak kula lara kabeh. Ternyata di rukyah itu sampai trauma, Pak. Kan ada juga tuh metode rukyah yang dengan alat kayu kayak segitiga itu, Pak. Nanti di titik-titik tertentu itu ditekan atau di kaki atau pijet refleksi itu nggih. Dan ditekan, betul ditekan pakai kayu itu. Cek ya, di mana sambil dibacakan ayat-ayat rukyah. Itu memang ada metodenya seperti itu, dan setiap orang pasti metodenya berbeda. Ada juga yang dipijit, Pak, sampai betul nek di sini mungkin sampai hitam, karena memang ada keluhan di mana gitu loh. Jadi mungkin ada keluhan yang di lambung, ada pusing di otak dan sebagainya ya, dengan dibacakan ayat-ayat rukyah. Orang itu metodenya. Ada juga yang dengan metode bekam, jadi sambil dibekam itu dirukyah ya, beda-beda. Ada juga yang dengan metode apa, ditotok ya, saya lihat beberapa kali itu banyak, ada juga. Nah, beliau itu sampai trauma ya, kalau sanjang saya rukyah, saya cuman baca, paling megang kepalanya panjenengan ditempel atau megang di bagian apa punggung panjenengan, saya tidak mencet, saya tidak mijet, kecuali jenengan reaksi saat saya rukyah baru mungkin saya tekan sedikit ya, seperti ini sakit buatan Pak ya. Dia bilang saya itu nggak mungkin bisa muntah, tapi akhirnya juga bisa muntah, Pak. Akhirnya juga bisa muntah ya, bisa muntah. Dia bilang saya bahkan ngidu, dan mau mengeluarkan air liur itu loh, Pak, ngidu nggak bisa ya, hanya sekedar gitu nggak bisa, karena memang ya saya lihat tuh memang pikirannya berat ya. Saya tahu ya, beberapa kali mungkin karena seringnya orang menjenguk itu bertanya ngeten, orang yang sakit itu ketika kita tanya sakit nopo Pak, coba kalau sakitnya itu 3 hari 4 hari nggak masalah, wajar orang yang tanya gitu. Tapi kalau sakitnya 2 tahun Pak, dan jenengan menjadi orang terakhir yang menjenguk, mesti diseneni kali sing ya, jenengan ini ming tekon-tekon tok mboten saged mungkin nambani kula. Lah kula padha karo dadi orang terakhir waktu kemarin tuh ya. Mudah-mudahan ya, mungkin bukan saya ini sok pinter mboten ya, barangkali ada sesuatu yang lain. Akhirnya betul orang ini ternyata setelah saya tanya kena psikisnya. Jadi dia sudah berkeyakinan dalam otaknya, dalam hatinya itu bilang, "Bu aku ya arep diobati. Saya ini mau diobati siapapun, mau diobati dengan metode apapun, saya ini nggak mungkin sembuh karena saya ini punya penyakit komplikasi." Gitu terus pikirannya itu gitu. Saya bilang, buang pikiran panjenengan negatif, semua pikiran negatif panjenengan silahkan dibuang ya. Sekarang kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, saya kembalikan ruhnya, Pak. Jadi selama itu juga, selama sakit itu juga dia meninggalkan sholat. Coba panjenengan bayangkan, otomatis hatinya ini tidak bisa tenang. Dia bilang saya nggak bisa tidur, Pak. Setiap malam saya melihat lampu, cahaya lampu ini walaupun tidak bergetar, saya melihat lampu itu bergetar. Jadi kok atus gedeg ya, kedep-kedep ngoten. Padahal asli ini lampu niku mboten. Ya. Jadi saya kembalikan dulu, panjenengan ini punya Allah. Saya bilang penyakit apapun yang ditaruh ke manusia, ujian seberat apapun yang disampaikan ke manusia itu tidak akan melebihi kemampuan manusia itu. Saya bilang gitu. Pasti ada jalannya kalau kita mau berusaha. Tapi jenengan ini kurang yakin. Akhirnya sampai beliau itu dengan metode itu nangis, Pak. Nangis. Saya sampaikan terus. Ya, mulai saat ini jenengan sholat. Ya, karena terhalang apa? Kalau saya sholat tanpa wudhu itu tidak sah. Padahal ada metode tayamum. Ya, kita disyariatkan bisa tayamum. Selama 2 tahun juga tidak mandi, Pak. Karena percuma saya mandi, saya nggak akan sembuh. Padahal mandi itu bisa
salah satu bisa melancarkan peredaran darah. Apalagi mandi yang disampaikan Rasulullah itu malam hari, ya, sebelum subuh itu mandi, itu metode yang luar biasa. Satu, untuk apa? Kita mandinya mandi besar untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kita menghadap Allah. Jadi jenengan bisa pakai metode itu, ya. Tapi jangan nek ora kulino kok masuk angin. Ya, tiba-tiba mandi, ya kalau di pondok itu saya bikin langsung dari tampungan, Pak. Jadi bukan keran lagi, plaron, ya, saya Pak tukang itu plaron yang 3/4 itu nanti kucurannya ke bawah. Dan ini nek diurip jret bianter banget, Pak. Langsung teles kabeh niku. Mboten boros, Pak Ustadz, boros. Hanya ada 3 kamar mandi itu saja, khusus bagi yang mau mandi janabah di sini, saya bilang gitu. Nggak masalah. Karena itu saya gunakan apa? Kita mandi janabah itu salah satunya adalah menghapus dosa-dosa kita. Ya, sebelum kita menghadap Allah qiyamul lail, betul, dan mereka fresh, Pak. Ya, saya waktu itu ke ini nih, Salman Al Farisi. Itu juga gitu. Jadi santri-santri bangun tidur nih, dibangunkan, tidurnya memang cepat sana. Kadang-kadang jam 9 itu sudah disuruh tidur, nanti jam 3 bangun tidur semuanya mandi. Wah, padahal wadem banget, Pak. Kalau orang betah dan mereka. Salman Al Farisi atas nih, sudah di daerah Karangpandan sana. Dingin loh itu loh. Ya. Tapi saya nggak pakai metode itu, cuman menyampaikan kalau kalian mandi, ya, apalagi junub, silahkan pakai kamar mandi ini. Dan tidak junub pun boleh pakai ini, karena apa? Tetesnya air ke kepala kita ini, insya Allah menyehatkan. Ya, menyehatkan. Jadi mboten saya maneman nggih banyu yuk gujuk nih, yang penting tidak berlebihan aja, saya bilang gitu. Yang penting tidak berlebihan. Kalau serasa sudah, ya sudah. Ya, mereka biasa habis hujan-hujan, ya, kemudian durep nih, ya. Ini mungkin yang belum bisa dilakukan di pondok-pondok besar, ya, karena pondok besar wis disetting nganggo keran sing apik gitu. Kalau saya kan bisa nyeting sendiri, ya, dikasih keran sing ketika digerojoknya itu bisa banter banget, ya, sehingga sekali itu bisa turun. Harapannya pada bersama dengan air mandi janabah yang diturunkan itu bisa menghapus dosa-dosa kita. Selain menghapus kotoran yang ada di tubuh kita, bersama dengan itu juga larut bersama air yang mengalir. Jamaah rahimakumullah, mohon maaf nih, banyak sekali sebenarnya yang mau saya sampaikan terkait tentang mungkin praktisi ruqyah juga ada hubungannya juga dengan fikih. Kadang-kadang kita terbatas hatinya, aku nek ora iso wudu berarti aku ora iso salat. Padahal ada metode tayamum, kita itu dipermudah sebenarnya, gitu. Orang kok mboten saged wudu terus ora iso salat, ora iso mandi janabah, ora iso salat, mboten, semuanya diatur di dalam kitab, ya. Kalau kita mau belajar, sehingga betul, ya, al ilmu qabla amal, berilmu dulu sebelum beramal, agar apa? Tidak tersesat, Pak. Bener, ya, al ilmu qabla al amal. Jadi berilmu dulu, kita mencari ilmu dulu, jangan sekali-kali gitu belum tahu ilmunya kita sudah mengamalkan, ya. Kalau sekarang sudah terlanjur, maka segeralah kita mencari rekomendasi. Sholat kok dikon baca ini, dari mana? Kita cari dasarnya, agar setiap amalan kita lakukan ini betul-betul mantap, ya. Masuk kamar mandi kok kita disuruh untuk berdoa ini, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'its. Dasarnya mana? Kita pelajari, sehingga oh ini dasarnya di kitab ini, dan Nabi pun pernah melaksanakan dalam asbabul wurudnya seperti apa. Kalau di dalam Quran ayatnya asbabun nuzulnya seperti apa, sehingga hal-hal yang kita baca ini berdasarkan dalil-dalil yang dari Nabi Muhammad SAW. Ya, mungkin ini yang dapat kami sampaikan sedikit. Ya, mohon maaf, nanti kita lanjutkan juga di pertemuan yang akan datang. Kitab Minhajul Muslim kita ini tadi ada hubungannya dengan membaca Quran dan memilah hadis. Ya, apakah saya mengambil ru'sah yang ini atau yang mana, seperti itu. Ya, kita akhiri pertemuan sore hari ini dengan hamdalah dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.